Pada suatu hari, di klinik bersalin, seorang ibu bernama Nyonya Putri berusia 23 tahun melahirkan anak yang pertama pada usia kehamilan 34-35 minggu. Bayi lahir spontan dengan berat badan lahir rendah yaitu 2000 gram. Datang kembali ke klinik bersalin dengan keadaan baik dan sehat untuk rencana menjemput bayinya yang telah usai dirawat di inkubator. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak. Jadi beberapa hari lalu saya bersalin di klinik ini. Kemudian beberapa hari lalu juga bayi saya dirawat di klinik ini. Apa saya sudah bisa menjemputnya, Mbak? Kalau boleh tahu, ini dengan Bapak dan Ibu siapa ya? Saya Ibu Putri dan ini suami saya. Oh iya, tunggu sebentar ya. Saya akan menghubungi teman saya untuk mengantar Ibu dan Bapak ke ruangan bidan. Iya, Mbak. Mari Bu, saya akan mengantar ruangan. Iya, Bu. Permisi, Bu. Mari Ibu Bapak, silakan masuk. Permisi. Permisi Bu Bidan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mari Bu, silakan duduk dulu. Iya, terima kasih Bu. Oh, ini benar ya dengan Ibu Putri ya? Iya Bu Bidan. Ibu Putri ini umur 23 tahun yang melahirkan kemarin ya Bu? Iya benar Bu. Kalau boleh tahu keadaan Ibu bagaimana Bu? Atau Ibu ada keluhan? Keadaan saya baik-baik saja. Nafsu makan saya juga sudah mulai baik dan tidak ada masalah yang seperti kemarin Ibu Bidan katakan kepada saya sebelum saya pulang dari klinik ini Bu. Oh, bagus sekali ya Bu. Iya, oh iya Bu, kalau boleh tahu bagaimana dengan keadaan bayi saya Bu? Apa saya sudah bisa melihatnya? Soalnya saya sudah sangat merindukannya, iya kan Pak? Iya Bu. Oh, jadi begini Bapak, Ibu, anak Bapak Ibu sekarang setelah kami lihat sudah ada perkembangan yang bagus ya Bu. Karena anak Bapak dan Ibu setelah kami rawat, berat badannya sudah mulai naik dan keadaannya sudah mulai sehat Bu. Jadi untuk Bapak dan Ibu sudah bisa untuk menjemput anak Bapak dan Ibu sekarang. Alhamdulillah ya Mak, anak kita sudah bisa dibawa pulang. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu, kami akan menyiapkan kepulangan anak Bapak dan Ibu. Namun sebelum itu, untuk Bapak, mohon untuk menyelesaikan administrasi terlebih dahulu ya Bapak. Dan juga untuk Ibu, pada hari ini klinik kami mengadakan penyuluhan terkait kasus bersalin Ibu kemarin. Apakah Ibu ingin ikut? Iya Bu, saya sangat bersedia karena kebetulan saya juga kan baru bersalin kemarin. Pasti sangat bermanfaat untuk saya juga kan Bu Bidan. Saya sangat bersedia untuk ikut penyuluhan itu Bu. Oh iya, baik Ibu, nanti asisten saya yang akan membawa Ibu ke penyuluhan di sana ya Bu. Iya Bu Bidan, terima kasih Bu Bidan. Ya, terima kasih Ibu. Saya antarkan ke ruang penyuluhan. Iya. Pak, saya duluan ya. Ya Bu, hati-hati. Terima kasih Bu. Permisi. Iya. Baik, selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi Bu Bidan. Apa kabar kali ini? Alhamdulillah baik. Jadi saat ini klinik kami sedang mengadakan penyuluhan untuk para ibu hamil maupun ibu yang sudah nifas, pada masa nifas. Saat ini kami akan membahas terkait bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Nah, di sini sudah ada Ibu Wanda, Ibu Putri, yang kemarin proses persalinannya bayinya mengalami berat badan lahirnya rendah. Nah, pada saat ini kami akan melakukan edukasi terkait masalah ini. Jadi saya akan membagikan leaflet untuk ibu-ibu sekalian ya. Baik, sudah ada kan leaflet di tangan ibu-ibu? Silakan ibu-ibu buka pertama. Ya, di situ sudah ada penjelasan, tapi saya akan menjelaskan kembali terkait apa itu BBGR atau berat badan lahir rendah. Nah, kondisi ini biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kg. Juga di sini sudah ada apa bahaya dari insiden ini, yaitu pertama bayi mengalami gangguan pernapasan, kemudian ada kadar gula darah rendah atau hipoglikemia, kemudian bayi
banyak sel darah merah sehingga terjadi pengumpalan pada darah dalam tubuh bayi. Kemudian terakhir akan bermasalah dalam menerima asupan makanan, seperti bayi sulit menyusui ataupun nantinya sulit untuk makan. Nah, baik, di sini bisa ibu lihat sekalian. Di sini ada dampak atau risiko terkait insiden ini. Nah, yang pertama, bayi ibu sekalian akan rentan terkena diabetes. Ada sebuah kutipan bilang dari penelitian, apabila bayi dengan insiden ini akan menderita diabetes tingkat 2. Nah, itu kan sangat berbahaya. Kemudian ada kelainan jantung dan penyakit ginjal saat remaja bahkan sampai dewasa. Nah, bisa lihat kan seberapa mengerikan terkait masalah ini. Nah, jadi di sini juga ada faktor yang mempengaruhi terkait insiden ini. Yang pertama, masalah pada plasenta dari hari-hari anak ibu ya. Kemudian tekanan darah tinggi, anemia, terus ibu sedang mengandung bayi kembar, dan tinggi badan, berat badan, usia ibu saat hamil. Kalau boleh tahu, ibu-ibu yang sedang hamil ini usianya berapa ya? Saya umur 23 tahun, tidak. Saya 24 tahun ibu. Saya 22 tidak. Oh iya, baik. Berarti sudah masuk usia apa ya, reproduksi sehat ya. Kemudian bayi yang memiliki gangguan kesehatan bawaan, kemudian pernah keguguran. Apakah ibu di sini sudah pernah keguguran? Belum pernah. Alhamdulillah tidak pernah ya. Nah, di sini ada kesehatan dan emosional terkait ibu-ibu hamil di sini. Nah, di sini saya mau tanya, apakah ibu-ibu sekalian selama hamil pernah mengalami stres atau gangguan seperti itu? Tidak. Berarti bagus ya. Juga ada tentang kurang nutrisi selama hamil. Ini sangatlah penting. Kenapa saya bilang penting, ibu? Karena selama hamil, nutrisi yang disalurkan kepada bayi ini dapat menambah berat badan bayi. Nah, apabila tercukupi dengan baik, maka bayi akan lahir dengan sehat, normal, dan berat badannya tidak kurang dari 2.200 gram ini. Nah, apakah ada pertanyaan? Bu Bidan, saya mau bertanya, Ya, silakan Bu. nutrisi seperti apa yang bisa kami penuhi atau bisa kami makan selama masa kehamilan? Bisakah Ibu Bidan jelaskan? Ya, jadi terkait masalah nutrisi ini, ibu sekalian harus penuhi gizi atau nutrisi yang seimbang untuk ibu dan janin ibu juga. Yang pertama ada protein seperti ikan atau telur, kemudian karbohidrat bisa dari nasi atau jagung, kemudian sayuran seperti bayam, kangkung, brokoli dan sebagainya. Kemudian ada buah seperti alpukat, pisang, itu sangat baik untuk janin ibu dan kehamilan ibu. Kemudian bisa minum susu hamil, kacang-kacangan, daging rendah lemak dan sebagainya. Apakah sudah jelas ibu? Iya Bu. Ya, kemudian saya menambahkan jangan lupa minum air putih 8-12 gelas per hari. Ya. Selanjutnya ada memiliki penyakit kronis atau penyakit jantung, ginjal, diabetes. Selanjutnya ada mengonsumsi obat-obat terlarang, mengonsumsi alkohol, merokok saat hamil, persalinan prematur yang belum cukup bulan atau kurang dari 37 minggu seperti kasus dari Ibu Putri di sini. Jadi kita semua belajar dari kasus Ibu Putri. Jadi mohon diperhatikan kembali terkait yang sudah saya katakan tadi, dan apabila sudah terjadi mohon segera berkonsultasi dengan dokter ataupun bidan. Nah, bagaimana pencegahan dari berat badan lahir rendah ini? Yang pertama, ini adalah penting, di mana rutin kunjungan kehamilan atau antenatal care selama berapa kali Bu? 6 kali. Ya, pintar sekali ibu-ibu di sini, berarti sudah mengerti ya. Selama kehamilan berarti harus kunjungan kehamilan 6 kali ya. Kemudian merencanakan persalinan pada usia reproduksi sehat. Nah, usia reproduksi sehat ini dari umur 20 tahun sampai 34 tahun. Dan di sini alhamdulillah umur kehamilan ibu-ibu sekalian sudah masuk usia reproduksi sehat. Kemudian mengonsumsi tablet darah. Nah, di sini ibu-ibu masih mengonsumsi tablet darah atau tidak? Masih Ibu Bidan. Iya. Jadi jangan lupa ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena ini dapat mencegah anemia pada ibu maupun pada janin ibu ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan memenuhi gizi dan nutrisi yang seimbang seperti apa, dan tidak mengonsumsi alkohol dan tidak merokok selama hamil ya. Nah, apakah sejauh ini ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Ibu Bidan, Iya, bersama. kalau boleh saya tahu bagaimana jika
Kalau kami yang sedang hamil mengetahui apakah kami sedang mengalami insiden ini atau tidak? Iya, baik. Jadi pertanyaannya bagus ya. Nah, gejala yang harus diwaspadai pada bayi dengan berat badan lahir rendah nantinya itu kan bisa dideteksi pada pemeriksaan antenatal care. Nah, itu bisa dideteksi pada usia kehamilan ibu mulai dari usia kehamilan 11 minggu. Nah, jadi apa saja yang harus diwaspadai? Yang pertama, pada bayi yang sudah misalkan pada saat hamil. Nah, itu ada ketuban pecah dini. Jadi seperti kasus Ibu Putri juga bayi lahir prematur atau lahir belum cukup bulan, kemudian hamil di usia yang sudah saya bilang tadi, rentan pada usia 20 sampai 34 tahun. Kalau di bawah itu atau di atas itu, maka itu sangat beresiko. Nah, juga apabila ibu anemia atau kurang darah ataupun tekanan darah ibu-ibu sekalian tinggi, nah itu harus diwaspadai. Dan apabila pada bayi yang sudah lahir juga harus diwaspadai terkait bayi kuning atau terdapat perubahan warna yang menjadi kuning pada kulit dan mata bayi. Kemudian ada sesak napas atau napas tidak teratur, bayi merasa demam, kemudian bayi terlihat lemas dan tidak mau menyusui. Itu adalah tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan apabila insiden berat badan lahir bayi ini rendah. Apakah sudah jelas ibu-ibu sekalian? Jelas itu tidak. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah. Berarti sudah jelas ya terkait dengan benar ini. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan berbagai hal tentang pertanyaan itu. Sekalian sudah saya jawab. Dan pesan saya saat ini, jangan lupa untuk selalu perhatikan kondisi fisik maupun mental ibu sekalian, karena itu sangat berpengaruh juga untuk kelahiran proses persalinan normal atau tidaknya nanti ya. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi tablet darah, nutrisi gizi yang sudah saya jelaskan tadi, dan jangan selalu stres ya ibu. Nah, untuk Ibu Putri juga, apabila ada masalah pada bayi ibu, silakan datang ke klinik kami kembali ataupun bisa juga datang ke dokter ya. Sekian penyuluhan pada siang hari ini. Apabila ibu sekalian ingin bertanya atau ada perlu kepada kami, silakan hubungi kontak yang sudah kami berikan ya. Dan terima kasih. Sekian role play dari kami kelompok 5. Terima kasih.